Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhati Utami, NIM 17040104 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi metode 1D Convolution Neural Network dalam mendeteksi hate speech pada Twitter. Dengan dosen pengampu Bapak Feby Apri Wenando SPD MN. CNN merupakan metode deep learning yang paling umum digunakan untuk menganalisis data citra visual. Namun beberapa tahun terakhir, CNN terbukti mampu menganalisis bahasa alami dan juga menjadi model arsitektur yang umum digunakan untuk klasifikasi kalimat. CNN pertama kali dikembangkan dengan nama Neocognitron oleh Kunihiko Fukushima, seorang peneliti dari NHK Broadcasting Science Research Laboratories Universitas Gayo, Tokyo, Jepang. Twitter merupakan situs microblogging yang dipopularikan oleh Twitter ini. Disebut microblogging karena pada situs ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pendapat dan membaca pendapat orang lain sama seperti blog pada umumnya. Hate speech merupakan perkataan yang mendorong kebencian, penistaan, pencemaran nama baik, rasisme, dan provokasi terhadap seseorang atau kelompok. Namun, penyampaian pendapat di Twitter kadangkala menyebabkan polemik atau permasalahan karena menyampaikan berita dan pemikiran maya dalam bentuk tulisan dengan perkataan yang mendorong kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik merupakan melanggar hukum. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat sebuah opini pada Twitter tersebut apakah bersifat hate speech atau tidak, dan untuk mempermudah proses klasifikasi kalimat yang mengandung ujaran kebencian pada Twitter. Adapun metode penelitian yaitu pertama pengumpulan data, selanjutnya masuk ke metode pra-proses yang terdiri dari text clean, scaffolding, tokenizing, stopword, dan normalization. Setelah pre-processing, selanjutnya kemudian CNN dan dilakukan pengujian. Setelah dataset kita dapatkan, kita akan masuk ke tahap text pre-processing. Namun sebelum masuk ke tahap text pre-processing, pertama kali kita akan load dataset ke dalam data frame menggunakan pandas. Selanjutnya processing yang pertama itu text clean. Text clean merupakan proses penghapusan karakter non-alphanumerik untuk mengurangi noise pada dataset. Contohnya dapat teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding itu proses mengubah keseluruhan kata dalam korpus menjadi suatu bentuk standar yang biasanya dirubah menjadi huruf kecil. Yang ketiga, tokenizing merupakan proses memotong atau memisahkan setiap kalimat menjadi beberapa token atau bagian. Yang keempat yaitu stopword. Stopword yaitu adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Yang kelima itu normalization. Normalization digunakan untuk menyeragamkan dan yang memiliki makna sama, namun penulisannya berbeda. Bisa diakibatkan kesalahan penulisan, penyingkatan kata, atau penggunaan bahasa gaul. Selain normalisasi kata, kita juga melakukan normalisasi untuk mendapatkan panjang kalimat yang sama, di mana dalam penelitian ini menggunakan panjang kalimat yaitu 100. Selanjutnya pembuatan model CNN. Pembuatan model CNN kita menggunakan aktivasi ReLU dan aktivasi SIGMAT karena kita memiliki dua kelas, yaitu hate speech dan non-hate speech. Dan kita menggunakan optimizer Adam dan loss binary Cosentrophy, di mana dalam pengujian itu kita menggunakan dua epoch. Yang pertama epoch 100 dan kita mendapatkan akurasi 0,9989 dengan loss 0,0013. Sedangkan pada epoch 50 kita mendapatkan akurasi 0,9994 dan loss 0,0016.
Selain itu pengujian sistem ini kita memasukkan salah satu kalimat pada sistem dan lakukan klasifikasi, yaitu mendapatkan bahwa kalimat tersebut bersifat hashing dan ini sesuai dengan nilai di dataset yang kita kumpulkan. Pengujian dengan confusion metric. Confusion metric merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Pada confusion metric kita memiliki 1317 dataset, di mana setelah dilakukan extend menjadi 1298 dataset dengan 980 kalimat ujian dan 908 untuk data trend dan 360 untuk data uji. Nah, di sini kita untuk mencari confusion metric kita menggunakan 10 kalimat yang kita ujikan pada sistem, di mana true positif ada 5, true negatif ada 4, false positif ada 0, dan false negatif ada 1, dan menghasilkan akurasi 90%. Akurasi merupakan tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Sedangkan untuk precision, tingkat ketepatan atau akuratan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem, yaitu 100%, dengan result adalah data penghapusan yang berhasil diambil dari data yang relevan dengan query atau tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi, yaitu 83,33%. Sedangkan untuk F-measure merupakan salah satu perhitungan evaluasi dari hasil mengkombinasi result dan precision mendapatkan 90,9%. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.